Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat beserta keluarga. Kembali dengan saya Dans. Di video ini saya akan merangkum sebuah film Now You See Me, di mana ada 4 orang pesulap sedang merampok bank, tentu saja dengan trik sulapnya. Mereka merampok di hadapan ratusan ribu penonton dan juga agen FBI di sana. Bagaimana aksinya? Langsung saja duduk santuy, siapkan kopdut, jauhi keramaian, apalagi ibu-ibu bergosip, dan inilah filmnya. Eta film dimulai dengan seseorang bernama Daniel yang melakukan aksi sulapnya menggunakan kartu remi yang membuat penggemarnya berdecak kagum. Setelah selesai, terlihatlah sosok misterius yang melihat itu. Kita beralih kepada orang bernama Merit yang sedang melakukan hipnotis kepada sepasang suami istri. Ia mulai membongkar sang suami yang telah berselingkuh dengan adik istrinya. Sang suami pun panik. Ia meminta kepada Merit untuk menghilangkan ingatan istrinya dan membayarnya dengan uang. Your wife's sister. You know what? This is a big deal. Let's go 250. You're a stick-up artist. And sleep. And wide awake. Did the best we could, but some people just aren't to be hypnotized. Lalu sosok misterius itu muncul kembali. Kita juga diperlihatkan dengan seseorang bernama Jack yang melakukan trik membengkokkan sendok dengan pikirannya. Namun salah satu dari mereka mengetahui itu. Very good eye, sir. Thanks. Jack lalu kabur dan mencuri dompet pria itu, dan sosok itu kembali muncul. Stop that guy! Dan terakhir seorang gadis cantik bernama Henley yang akan menceburkan dirinya ke dalam akuarium dengan tangan diikat serta ikan piranha yang siap memakannya. Ia mencoba melepaskannya, akan tetapi ia tidak selamat. Tapi tiba-tiba Henley muncul di antara penonton dan lagi-lagi sosok itu muncul kembali. Lalu mereka berempat pun mendapati sebuah kartu yang terdapat alamat di sana. Dan tentu kartu itu dari sosok misterius. That sick trick you do to women? Bring them to your place. 45. Karena penasaran, mereka berempat pun datang ke alamat tersebut. Setelah pintu dibuka, mereka mendapati sebuah simbol dan juga hologram di sana. Satu tahun kemudian, terlihat di sebuah panggung dengan ribuan penonton terdapat 4 orang yang akan melakukan aksi sulapnya dengan cara merampok bank. Now please settle down. Now like us garage. Okay. Mereka memilih seseorang secara acak untuk diteleport ke bank Prancis yang dia pilih. Mereka juga memperkenalkan seorang kakek bernama Arthur, pemilik perusahaan asuransi yang mensponsori mereka. Pria yang tadi dipilih disuruh ke panggung memakai helm lalu disuruh berdiri di sebuah alat yang akan memindahkannya. Vegas, that's 8:50 a.m. too. 3. Di waktu bersamaan, bank Prancis itu dibuka. Pria yang tadi diteleport kini tiba di berangkas bank yang berisi uang senilai 3 juta euro. Pria itu mulai meletakkan sebuah kartu yang berisi tanda tangannya yang menandakan dia pernah berada di dalam berangkas. Setelah itu secara tiba-tiba semua uang yang ada di sana tersedot ke atas lalu berhamburan ke semua penonton yang ada di sana. Setelah aksi itu, keempat pesulap itu kini sedang diinterogasi oleh agen FBI yang bernama Dylan serta partnernya yang bernama Alma. Dylan dan Alma tidak mendapat sebuah petunjuk sedikit pun dari pesulap itu. Malah Dylan sempat-sempatnya dikerjai oleh Daniel. In that smug facade, I'll be there. I'm gonna nail you. Always be the smartest guy in the room. Keempat pesulap itu pun dibebaskan karena tidak ada bukti nyata mereka pernah merampok bank.
Setelah itu, Dylan dan Alma pun ke rumah Thaddeus, seorang yang membongkar aksi semua pesulap, dengan cara merekamnya lalu membongkarnya dan menjualnya secara online. Itu dibuktikan dengan ia menyulap air jernih menjadi anggur. Dylan pun meminta bantuannya untuk membongkar aksi keempat pesulap itu. Setelah tiba di panggung itu, ternyata terdapat ruangan bawah tanah yang di sana ada sebuah brankas yang sudah disiapkan. Ternyata juga keempat pesulap itu sudah menyiapkan semua rencananya sebelum pertunjukan berlangsung, dengan menukarkan uangnya menggunakan kertas yang mudah terbakar. Which of course is just as hard to break into. I would have you believe the man who drives it. Beberapa hari kemudian, Arthur muncul di hadapan Thaddeus. Ia menyuap Thaddeus agar Thaddeus meninggalkan kota ini, karena Arthur tidak mau acaranya terbongkar oleh Thaddeus. Thaddeus pun menolaknya, yang membuat Arthur mengancamnya, yang justru Thaddeus tidak takut dibuatnya. Saat acara dimulai, keempat pesulap yang dijuluki empat penunggang kuda itu memperkenalkan Dylan dan Alma, yang membuat penonton menghina mereka. Karena Dylan dan Alma seorang agen FBI yang akan menangkap keempat pesulap. Danny lalu meminta ke-12 penonton untuk maju ke depan. Ke-12 penonton itu dihipnotis oleh Merritt untuk menjadi pemain football. Saat ada seseorang mengatakan jangan bergerak. Players. And your job is to tack word. Freeze. One, two, three. Kill the quarterback. Setelah itu giliran Henley yang melakukan sebuah aksi terbang dengan ia di dalam gelembung raksasa. Yang terakhir, mereka meminta ke semua penonton yang ada di sana untuk menuliskan semua rekening banknya masing-masing. Setelah itu, Arthur diminta untuk ke atas panggung, lalu menunjukkan saldo banknya yang berjumlah 144 juta dolar. Setelah itu, Merritt meminta semua orang penonton untuk mensenteri saldo mereka yang sudah ditulis. Saat giliran Arthur, terlihat jumlah saldonya berkurang, sedangkan para penonton saldonya bertambah. Hingga sampai jumlah saldonya Arthur habis. $81,477. Keempat pesulap itu mengatakan bahwa mereka semua yang ada di ruangan ini adalah korban dari krisis keuangan. Dari ada yang kehilangan rumah, mobil, pekerjaan, bahkan sampai ada kehilangan keluarganya. Tapi mereka diasuransikan oleh perusahaan yang sama, yaitu perusahaan milik Arthur, yang tidak mau membayar. Yang akhirnya keempat pesulap itu mentransfer saldo Arthur ke semua penonton. Got $82,000 on my bank account. You certainly would never tell us. Saat Dylan akan menangkap mereka dengan mengatakan jangan bergerak, Dylan pun langsung diringkus oleh ke-12 penonton itu, dan itu sangat mengeriwehkan. Keempat pesulap itu pun kabur dan langsung dikejar oleh para agen FBI. Alma berhasil menodongkan pistolnya kepada Daniel. Namun Daniel yang tahu Alma tidak berani menembak kembali berlari. No. What? I'm tracking myself. Saat Dylan sedang galau-galaunya, ia didatangi oleh Alma yang mencoba menenangkannya. Akan tetapi Dylan yang mabuk keras menyalahkan Alma atas semua ini. Alma yang kesal pun pergi keluar bar. Find your way back yourself. Sementara itu, Arthur kini mencoba membayar Thaddeus untuk menghancurkan keempat pesulap itu yang langsung disetujui oleh Thaddeus. Saat Dylan pulang, ia melihat Alma tertidur sembari memegang sebuah buku. Ia lalu mengambilnya dan membacanya. Saat sedang membaca, Alma terbangun dari tidurnya, lalu menjelaskan tentang buku itu, bahwa buku itu berisi tentang sang mata yang melakukan perintah kepada keempat penunggang kuda yang tak lain adalah keempat pesulap itu. Saat Dylan akan memeriksa HP-nya, ia akhirnya tahu bahwa HP-nya telah ditukar dan disimpan penyadap oleh Daniel. Dylan lalu merencanakan dengan melacak HP aslinya yang kini berada di New York. Para agen FBI pun langsung menggerebek tempat para pesulap itu. My guys are ready to go. Let's do this quickly. No. What?
Terlihat di sana masih ada Jack yang sedang menghilangkan bukti. Ia lalu bersembunyi dan langsung mengikat satu agen ke dalam wastafel. Dylan yang mengetahui itu langsung mencoba menghentikan Jack. Okay, fine, I promise. Now go! We're coming to you live above the FDR, where NYPD... Find a bus! Ketiga pesulap itu cuma bisa menyaksikan kematian Jack. Dylan dan para agen di sana yang mendapatkan berkas itu langsung bergegas ke sebuah berangkas yang akan digunakan untuk pertunjukan selanjutnya yang berada di New York. Di sana Dylan mencoba menghentikan truk itu yang akan dibawa, tapi mereka mempunyai sebuah ide untuk menjebak mereka dengan menaiki truk dan langsung meringkus saat truk itu sampai di tujuan. Akan tetapi ia hanya mendapati Thaddeus yang berada di sana yang menyuruhnya membuka isi dari berangkas itu yang ternyata hanya sebuah mainan. No! No! Sementara itu, ketiga pesulap itu sedang bersiap untuk pertunjukan yang terakhir. Terlihat di sana ratusan ribu penonton yang terlihat antusias. Lalu para agen yang mengetahui itu langsung bergegas ke lokasi acara itu. Saat sampai, Dylan dan Alma lebih memilih memisah dari para agen lain. Mereka berdua masuk ke sebuah gedung lalu naik ke atas. Saat Dylan melihat mereka bertiga, ia bersiap melepaskan tembakan, akan tetapi Wanted was to bring the world to a magic show. And thereby run away! New York, and thank you for believing in us. salah satu agen yang mendatangi Dylan lalu memberitahunya bahwa semua uang ini palsu. Jadi di manakah uang aslinya? Saat Thaddeus ingin pergi, alangkah terkejutnya dia saat melihat semua uangnya berada dalam mobilnya dan beberapa polisi yang langsung menangkapnya. Lalu Dylan mendatangi Thaddeus di penjara. Thaddeus mulai berbicara bahwa ia dijebak dan mulai membongkar semua aksi pesulap saat membawa berangkasnya. Ternyata berangkasnya selama ini tidak berpindah tempat. Mereka menggunakan sebuah kaca agar terlihat menghilang. Di saat para agen pergi membawa berangkas palsu, saat itu Jack langsung membobol berangkas aslinya dan mengambil semua uangnya. Saat tabrakan terjadi, ternyata mobil yang dikendarai Jack sudah ditukar dengan sebuah mobil yang berisi mayat dari rumah sakit. Tadi selalu mengira-ngira bahwasannya ada agen yang sudah berkhianat dan ternyata itu adalah Dylan. Got past them not once, not twice, but Dylan, how did this happen? Kini keempat pesulap itu tiba di sebuah taman hiburan yang sudah ditunggui oleh Dylan, yang selama ini menjadi sang mata. The real magic is taking 4 strong. Welcome to the eye. Keesokannya, Dylan menemui Alma lalu menjelaskan semuanya bahwasanya ia melakukan semua itu karena ayahnya yang sudah mati. Yang mencoba balas dendam dari menjebak Thaddeus yang sudah mempermalukan ayahnya, yang membuat ayahnya nekat atraksi mengurung diri di berangkas lalu diceburkan ke danau. Lalu Arthur yang menolak asuransi ayahnya, dan juga perusahaan berangkas yang dicuri itu menggunakan besi murahan yang membuat berangkasnya rusak saat diceburkan ke dalam. Sehingga saat ayah Arthur tenggelam, ia tidak bisa melepaskan berangkas yang memang sudah rusak. Lalu film pun tamat. Yo, bagaimana filmnya? Saya rasa sudah jelas di sini. Bila kurang jelas bisa komen dan langsung saya jawab. Film ini sangat menarik buat ditonton yang memang kebanyakan dari kalian sudah menontonnya. Kalau diberi nilai saya kasih 7 dari 10 karena aksi sulapnya yang sangat luar biasa. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.